Halo, ketemu lagi dengan saya ya, Joni di channel Dapur ala Ibu Ila, dapurnya saham. Oke, kita bahas untuk market 3 Februari 2021 ya. Dengan kemarin IHSG naik yang cukup lumayan signifikan ya, 3,5%, dan tutupnya di atas 6 ribuan. Psikologisnya di atas 6.000 cukup lumayan bagus. Dengan kenaikan yang kemarin cukup fluktuatifnya cukup tinggi dari minus sampai plus di atas 3,5%-an. Indeks menandakan masih ada kemungkinan rebound untuk hari ini. Market masih akan fluktuatif di bulan Februari ini. Jadi kalau saran saya, manfaatkan technical rebound ini. Karena siklus antara Februari, Maret, IHSG akan konsolidasi di antara ini ya, antara 58, 80 sampai 61-an, 6100. Jadi di bulan April baru market akan bergairah kembali setelah laporan keuangan selesai atau sebagian besar sudah mulai keluar yang akhir tahun ya, laporan akhir tahun. Dengan penguatan kemarin 205,19 ke level 6.067. Dengan saham-saham pertambangan menguat hingga 6,67%, industri dasar naik 6,58%, dan infrastruktur naik 4,96%, menjadi motor penguatan IHSG yang sangat optimis di awal pekan. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya yang lain juga dapat info-infonya, dapat ulasan-ulasannya, supaya dapat menentukan keputusan investasi Anda. Oke, saya ingatkan kembali, video ini bukanlah rekomendasi ataupun ajakan untuk membeli atau menjual saham. Ini hanya sebagai ulasan bagaimana pandangan investasi di hari ini ataupun di minggu ini untuk Anda. Saya berikan secara gratis, tanpa harus berlangganan, tanpa harus membayar gitu kan. Ini hanya sebagai ulasan untuk Anda. Oke, jangan lupa like-nya, subscribe-nya ya. Oke, IHSG diprediksi bergerak di rentan antara 5880 sampai 6120 untuk hari ini, dan saham-saham pilihannya yaitu kita ini dulu ke IHSG ya. IHSG kemarin itu tutupnya cukup lumayan, 3,5%. Dari pertama minus dulu langsung ini. Ya, dari video sebelumnya saya waktu itu bikin di hari Sabtu bahwa IHSG ini sudah menutup gap di 5825. Gitu kan, menutup gapnya walaupun tidak sempurna, gapnya antara di 5823 cuma beda sedikit, tapi sudah mewakili dari gap itu gitu kan, di 5825. Dan ada kemungkinan bisa turun terlebih dahulu antara 57. Coba lihat video sebelumnya. Waktu itu durasi kurang lebihnya 1 jam saya bikin video itu. Jadi Anda bisa lihat rekomendasi apa sekiranya atau ulasan-ulasan apa yang dibacakan di video itu.
Jadi untuk sebelumnya itu sudah diperkirakan IHSG kurang lebihnya sudah menutup gap dan ada kemungkinan technical reboundnya. Walaupun di situ besoknya itu ada berita mengenai laporan keuangan dari Mandiri dan BRI yang kurang begitu bagus gitu kan. Tapi itu sudah sesuai dengan prediksi bahwa laporan keuangan perbankan akan turun. Nah, untuk ini kita lihat sekarang indeks posisi tutup di 6067 kemarin itu cukup lumayan bagus karena ada resist di 6040 itu terlampaui. Jadi membuat optimis gitu loh kepada indeks, pergerakan indeks bisa ditutup di atas psikologisnya. Gitu kan, di atas psikologis 6040. Ditutup di 6067. Jadi optimis banget. Nah, untuk hari ini kita coba lihat di saham-saham pilihannya yaitu Wika. Wika kita lihat di sini. Ini masih cukup lumayan bagus. Dia bottom di sini di ini nih gap ini itu sudah dilampaui, dia langsung mental posisinya, teknikalnya. Nah, tutup kemarin posisinya cukup lumayan di 2000-an. Hari ini kemungkinan Wika ada resist di antara 2100 ya. Kita lihat di sini nih 2100. Jadi kalau Anda yang bermain teknikal itu lebih baik di antara situ, kalau mau lepas dulu atau jual dulu itu boleh. Antara di situ di 21. Selanjutnya kita coba lihat di BBNI ya. BBNI kemarin berhasil tutup di 5850 dan sebelumnya sempat turun menutup gapnya paling rendah kemarin di 5250. Hari ini kemungkinan BBNI akan menuju di posisi resist 6075. 6075. Ya, di sini berarti antara sini. 61 atau 6075 antara di sini. Jadi kalau yang beli kemarin dan belum keluar, bisa perhatikan di antara 6075 sampai 61, 6100. Itu untuk exit ya, untuk keluarnya ya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu BBRI. BBRI kemarin juga posisinya cukup lumayan bagus juga tutupnya di 4400. Dari terendahnya kemarin 3960. Walaupun laporan keuangan kemarin BRI keluar yaitu minus 45% laba bersihnya, tapi secara ini sesuai dengan ekspektasi yang sudah diperkirakan. Nah, untuk BRI mungkin resist untuk hari ini, resist berikutnya adalah di 4540 sampai 4550 di sini. Jika yang belum eksis, yang beli kemarin, silakan Anda bisa keluar di antara ini. 4550 itu ada resistnya di situ. Oke, untuk selanjutnya yaitu di propertinya yaitu Asri. Asri kemarin naiknya cukup lumayan dari hari sebelumnya. Jumat itu dia udah ada candle hijau ya.
tapi belum signifikan karena posisinya masih minus si IHSG-nya. Seninnya dia lanjutkan naik dan tutup cukup lumayan bagus di 2220. Jadi untuk ASRI ini propertinya saya pilih dan kemungkinan resist yang hari ini di 236, Pak. Jadi Anda bisa perhatikan antara 236 240 di situ untuk keluar ya. Bisa untuk keluar dulu. 236 sampai 240. Berikutnya adalah ICBP. ICBP tutupnya tidak maksimal. Tertingginya dia di 93 dan tutup 9225. Tapi perhatikan, ICBP dia berusaha untuk nutup posisi tadi di level ini ya, level terendahnya dia itu cakep di 9.000 dia mental gitu kan. Dari terendahnya dia 9.000 langsung mental lagi di 9225. Jadi ada mental dulu dan kemungkinan bisa keluar di 9, paling maksimal mungkin 9425 ya resistnya ya. 9425. Antara 9375 sampai 9425 antara di situ mungkin ICBP ya. Berikutnya kita lihat HMSP ya untuk rokoknya. HMSP kemarin tutupnya di 1360 di tertingginya. Sudah mulai ada pergerakan ya, HMSP-nya juga udah cukup lumayan, dia udah turun terus berapa hari dan ini bisa mental dari posisinya. Kita lihat di sini ya, dia di support ini ya, dia mental terendahnya kemarin itu di 1270, dia mental 1360. Untuk berikutnya dia ada di posisi 1405 ya, antara 14 sampai 1405. Mungkin resist di situ bisa untuk keluar dulu atau jual dulu sebagai alternatif teknikal, karena posisinya kita belum tahu indeks ya, kita tetap berpatokannya kepada IHSG yang masih posisi kemungkinan konsolidasi di antara rentang 5850 sampai 6120. Jadi kita manfaatkan technical rebound IHSG ini untuk trading dan untuk keluar, mengumpulkan cash kembali yang mungkin kemarin tidak sempat keluar, hari ini mungkin bisa untuk jualan dulu sebagiannya, minimal setengah dari portofolio untuk mengambil kembali nanti pas waktunya indeks turun atau saham itu turun gitu kan. Setelah HMSP posisinya kita ke Pegas ya. Oke, Pegas ini posisi tutupnya di 1455, tertingginya kemarin di 1470. Kalau saya perhatikan Pegas juga cukup lumayan kemarin pergerakannya. Dan resist untuk hari ini di posisi 1540. Di 1540 Anda bisa keluar dulu. Posisinya di sini 1540 untuk hari ini untuk Pegas ya, resist. Berikutnya kita lihat Akset, konstruksi swastanya ya. Karena Akset
hari ini tutupnya 370, tertingginya 374 ya. Masih cukup menarik buat saya Akset. Kemungkinan hari ini maksimal bisa ke 400-an untuk Akset. Jika 400-nya break baru 440 Akset ini 450. Jadi antara 400 sampai 408. Resist di sini harus bisa terlewatin dulu. Oke. Berikutnya kita coba lihat MNCN ya. MNCN kemarin tutup di 1060, tertinggi 1070. 1070. Dia ada resist, posisinya dia posisi 1075 ya. Sampai 1120. Jadi posisinya untuk MNCN Anda bisa keluar antara di 11 sampai 1120. 11 sampai 1120 ya. Di situ buat MNCN. Terakhir yaitu PTBA. Kita lihat PTBA udah hammer ya di sininya hijau. Hammernya hammer hijau nih. Secara technical PTBA tutup di 2610, tertingginya 2630 ya. Dia ada resist di sini. Kita lihat nih. Iya. Antara 27 sampai 2760-an. Untuk PTBA ya. Untuk PTBA posisinya 27 sampai 2760. Gitu. Jadi ada kemungkinan bisa mengarah ke sana. Oke. Kemarin indeks naik didukung oleh data-data yang bagus juga, yaitu data indeks kinerja manufaktur Indonesia yang naik optimis ke level 52,2 dari bulan sebelumnya 51,3. Selain itu juga tingkat inflasi yang masih terkontrol. Dan asing kemarin mencatatkan net sell 567 ya. Asing net sell-nya 567. Dan technical untuk hari ini, secara technical ISG harusnya masih bisa rebound. Karena kemarin posisinya ISG berhasil tutup di atas psikologis 6 ribuan ya. Selanjutnya untuk investor akan memperhatikan data laporan keuangan ya, harus memperhatikan itu yang mulai rilis menunggu data pertumbuhan ekonomi Indonesia jelang akhir pekan ini. Jadi untuk hari ini mungkin yang bisa saya berikan cuma itu aja untuk pandangan investasi Anda. Ulasan-ulasan saham Wika, BBNI, BBRI, Astra, ICBP, HMSP, Pegas, Akset, MNCN, dan PTBA ya. Silakan video ini di-share supaya yang lain pun bisa
mendengarkan, bisa tahu untuk pandangan investasi Anda hari ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa jika ada pertanyaan-pertanyaan, catat di kolom komentar untuk kita ulas besok, hari Rabu. Ya, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.